selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di TAYTB Live Talk bersama dengan OCBC NSP Private Banking. Dalam situasi yang tidak menentu karena COVID-19 bersama dengan Bapak Peter Harsono, selaku OCBC Private Banking Head akan memberikan ulasan mengenai pasar saat ini. Halo Pak Peter, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak? Pagi Dewi, sehat-sehat. Gimana Dewi sendiri? Sehat-sehat semua di rumah? Sehat, amin. Amin. Bapak, kita mulai ya Pak ya, untuk memberikan gambaran bagaimana sih kondisi market saat ini menurut Pak Peter? Jadi gini, untuk kita mau masuk ke pasar, apalagi itu adalah pasar saham, itu biasanya ada minimal ada 3 tips yang selalu saya kasih tahu ke nasabah atau ke teman-teman sekalian. Ya, tip pertama adalah kita harus mengerti bahwa ini kita keadaan di market apa. Apakah itu bear, apakah itu bull market. Tip kedua, kita harus mempunyai strategi yang jelas kapan untuk kita masuk ke market ini. Dan tip yang ketiga, kita mempunyai jangka waktu yang jelas untuk kita investasi ini mau berapa lama. Jadi itu adalah 3 tips dari saya. Oke, berarti 3 tips ya Pak ya untuk tahu bagaimana kita bisa waktunya masuk ke market atau enggak pada saat ini. Kalau gitu Pak, pada saat ini market apa menurut Bapak? Oke. Kita ini di bear market. Apa itu definisi bear market? Di mana indeks itu sudah turun lebih dari 20%. Jadi kalau kita lihat indeks Amerika sudah lebih turun dari 20%, indeks Indonesia juga sudah turun dari 20%. Nah, ada tiga tipe bear market. Nah, ini sangat mempengaruhi ya untuk kita berinvestasi. Struktural, cyclical, dan juga event driven. Nah, struktural bear market itu yang biasanya paling gawat. Itu biasanya average drop daripada indeks itu bisa mencapai 56% dan biasanya berlangsung lama selama 6 tahun dan perlu waktu 9 tahun untuk recover. Nah, kedua adalah cyclical bear market, di mana itu biasanya average drop itu sebesar 31%, perlu waktu selama 2 tahun dan perlu waktu recover selama 4 tahun. Nah, yang ketiga adalah event driven. Event driven itu sebetulnya harusnya yang paling mudah karena itu hanya mengalami drop sebesar 29% dan berlangsung selama 16 bulan dan perlu waktu 15 bulan untuk recover. Nah, pandemik itu seharusnya masuk di event driven. Tapi pandemik ini kita secara global scale. Karena global scale itu seharusnya bisa jadi pandemik ini menjadi cyclical bear market. Berarti apa? Gejolak ini bisa berlangsung antara 6 bulan atau bisa selama 2 tahun. Nah, makanya kita lihat ya, ini kita akan dimasak. Tapi nasabah, semua investor harus mengetahui timeline daripada ini. Ya, jadi kita expect itu 6 bulan sampai selama 2 tahun. Oke, Pak Peter, thank you. Untuk yang bear market saat ini, jadi menurut Bapak, saat ini baiknya kita menghindari market atau kita masuk ke market? Kalau kita menjawab pertanyaan kedua, kita harus masuk ke pasar apa tidak? Ya, mungkin di slide berikutnya itu bisa dilihat di setiap krisis, contohnya waktu krisis 98 di mana itu Asia krisis. Jakarta Stock Exchange Index itu drop sebesar 65%, tapi kemudian recover 40%. Lebih besar dari 40%. Pada tahun 2008 di mana di slide berikutnya teman-teman bisa lihat juga, itu adalah pada saat subprime crisis, itu indeks daripada Jakarta GCI itu drop sebesar lebih dari 50%, tapi recover sebesar 120%. Jadi jawaban yang pasti adalah ini adalah market yang memang bagus untuk kita consider untuk masuk. Oh, oke Pak. Kalau begitu Pak, baiknya kapan waktu yang tepat untuk masuk Pak? Oke, untuk menjawab itu saya akan quote si Warren Buffett. Oke, Warren Buffett tuh selalu mengatakan, jangan masuk di mana ke pasar di mana orang lagi serakah. Tapi di mana orang lagi ketakutan, kita masuk ke pasar. Nah, untuk menilai ketakutan itu, kita menggunakan ada yang namanya Fear Index atau Volatility Index. Memang ini untuk mengukur pasar daripada Amerika. Ya. Nah, kita lihat VIX Index itu bagaimana. Nah, di slide atau di chart yang berikut ini kita ambil dari waktu tahun 2008 ya, jadi waktu subprime crisis. Ya. Pada saat Fear Index itu di level 80, di mana itu sangat tinggi, karena biasanya VIX Index itu di level 15. S&P itu drop lebih besar daripada 40%. Nah, di poin nomor 2, kita bisa lihat, pada saat VIX Index itu turun ke 48 dari 80, itu S&P rebound 18%. Nah, itu apakah itu bisa sustain apa tidak? Tidak, ternyata setelah itu, kembali S&P drop sebesar 25%, dan VIX Index kembali loncat ke 80.
ya. Jadi kita lihat VIX Index itu sudah mulai stabil di level berapa? Itu kalau kita lihat VIX Index itu begitu dia hit di level 35, VIX Index itu turun terus sampai ke level normalnya di mana sekitar 15 sampai 16. Nah, di situ indeks rebound secara lebih konsisten, itu rebound sebesar 34%. Jadi patokan yang kita pakai, again, patokan ini bukan sesuatu yang baku ya, bukan 100% pasti akan berhasil, tapi ini patokan yang kita lihat dari sejarah krisis yang terakhir di mana tahun 2008, dan kita pakai itu sebagai patokan. Kita akan melihat VIX Index di level 35, baru kita akan masuk ke pasar saham. Oke, Pak Peter, tadi Bapak bilang mengenai volatility index itu atau disebut fear index. Itu merupakan gambaran yang Bapak tadi perlihatkan adalah market Amerika. Apakah menurut Bapak saat ini market di Indonesia sama dengan market di Amerika? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Dewi. Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Di chart berikutnya kita lihat, memang semua pasar di Asia itu kebanyakan mengikuti tren daripada pasar Amerika. Karena Amerika itu udah seperti pasar global lah ya. Jadi kita lihat waktu again di krisis tahun 2008, di mana pada saat S&P 500 turun lebih besar dari 48%, itu Jakarta Stock Exchange juga turun sebesar 57%. Nah, pada saat VIX atau Fear Index itu di level 35, di mana S&P rebound sebesar lebih besar dari 30%, Jakarta Stock Exchange pun juga rebound sebesar lebih besar dari 70%. Jadi memang benar tidak perbandingan 1:1, tapi itu kita bisa pakai sebagai patokan teknikal untuk melihat kapan itu untuk masuk. Ya, sebenarnya logikanya gampang. Ya, antara begitu orang sudah tidak takut untuk masuk ke indeks saham, itu semuanya akan rebound lebih konsisten. Ya, di mana orang masih banyak ketakutan di pasar, itu reboundnya akan bersifat sementara. Jadi itu yang kita pakai sebagai patokan untuk kapan kita masuk ke indeks saham. Wah, ulasan yang sangat menarik. Berarti pada saat yang seperti ini, di mana indeks kita udah rebound 19%, apakah berarti kita sudah ketinggalan nih Pak untuk masuk ke market saat ini? Nah, itu again pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Nah, coba ya kita lihat di chart berikutnya, di mana kita memasukkan indeks di tahun 2008 dengan indeks yang sekarang. Nah, ini saya bilang cukup menarik. Karena sampai saat ini kelihatannya cukup mirroring, ya, cukup hampir sama nih trennya nih ya. Kalau kita lihat di 2008 waktu lagi subprime crisis, S&P itu sempat turun 35%, ya. Nah, 2020 S&P turun 34%, dekat ya. Kemudian waktu 2008 S&P itu sempat rebound 18,5%. Sekarang S&P rebound 19%. Nah, tapi kalau kita lihat dari 2008, bukannya saya bilang ini akan mengikuti ya, tapi waktu 2008 itu waktu dia rebound 18,5%, yang follow next atau yang berikutnya yang terjadi adalah indeks itu kembali turun sebesar 25%. Kenapa? Karena waktu dia naik ke 18,5% itu saat volatility indeksnya masih tinggi. Kalau saya nggak salah itu di level 50-an. Jadi itu tidak sustainable, jadi tidak bisa bertahan, kemudian indeks kembali turun. Nah, apakah akan terjadi yang sama di tahun 2020? Ya, kita tidak tahu. Tapi selalu patokan saya adalah kita lihat pada saat indeks 35 baru kita mulai masuk ke pasar. Ya, karena kenapa? Kita lihat dari sejarahnya 2008 tersebut gitu. Jadi again kalau banyak orang bilang, "Wah, ini takutnya ketinggalan kereta." Menurut saya tidak, ya. Karena selama masih banyak ketakutan atau fear index itu masih tinggi, itu selalu kita ada kesempatan untuk masuk. Nah, sekali lagi itu adalah strategi kita yang kita pakai salah satu patokan. Ya, tidak 100% garansi, tapi itu adalah patokan berdasarkan dari fakta yang terdahulu. Berarti Pak, pada saat fear index nanti 35, kita semua berarti mengalokasikan kita punya investasi pada aset saham, Pak? Nah, itu juga jangan seperti itu. Seperti kan kita di private bank, kita selalu memegang teguh namanya risk profile. Jadi masing-masing nasabah itu mempunyai risk profile yang berbeda ya. Tadi saya kan sudah bahas volatility index itu bisa sampai ke 80. Itu sangat tinggi sekali. Itu gejolaknya sangat tinggi. Dan kita lihat itu di mana indeks bisa turun 30%. Berarti tidak semua orang itu cocok untuk masuk ke saham. Nah, kita selalu again lihat dari risk profile dan portfolio allocation ya. Never put your egg in one basket. Ya, itu selalu adalah pedoman kita ya. Tapi untuk nasabah yang mempunyai exposure ke saham sesuai dengan risk profile masing-masing, menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk kita consider sesuai dengan strategi yang tadi saya bahas.
Wow, ulasan yang menarik Pak Peter. Saya rangkum ya Pak. Jadi pertama, kita jangan panik, tapi kita antisipasi gejolak pasar yang akan berlangsung 6 bulan ke depan. Yang kedua, mempunyai strategi investasi yang jelas dengan rekomendasi fix atau fear index kita adalah di 35 untuk masuk ke pasar. Yang ketiga, time horizon akan investasi yang jelas dengan rekomendasi penempatan 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Yang keempat, setiap investor mengikuti risk profile masing-masing. Bukan begitu Pak Peter? Betul sekali Dewi, terima kasih. Sekali lagi ya, saya juga sampaikan pesan kepada teman-teman di luar sana. Stay at home, stay safe, dan selalu jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di TAYTB Live Talk series berikutnya. Jaga kesehatan.